Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 5, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rancangan acak lengkap. Di sini kami beranggotakan, ada saya sendiri, ada Bing Kares, ada Felicita Finit, Francisca Dambo, Gilbert Baitano, dan Wardatu Hasanah. Selanjutnya. Dan selanjutnya, untuk latar belakangnya, percobaan adalah proses mencoba atau menguji sesuatu dengan tujuan untuk mengetahui hasil dari tindakan tersebut. Nah, dalam sains percobaan itu adalah metode untuk menguji hipotesis atau teori melalui prosedur yang sistematis dan juga terukur. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang kita kumpulkan itu valid, reliable, dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan cara yang terkontrol dan juga objektif. Nah, rancangan acak lengkap itu adalah suatu metode dalam desain eksperimen di mana setiap unit percobaannya seperti objek, individu, atau sampel itu dipilih secara acak untuk menerima perlakuan atau kondisi. Nah, di sini kita akan membahas apa saja, yaitu rumusan masalahnya itu adalah pengertian dan definisi dari RAL, kemudian ada kelebihan dan kekurangan RAL, kemudian apa saja elemen utama dan bagaimana tahap-tahap dari RAL, kemudian langkah-langkah ANOVA pada RAL, dan juga ada model linear dan analisis seragam pada RAL, dan juga yang terakhir itu ada contoh kasus dari perancangan acak lengkap itu sendiri. Nah, tujuannya adalah agar pembaca bisa mengerti dan juga memahami tentang pengertian, kemudian kelebihan dan kekurangan, serta tahap-tahap dan juga contoh kasus dari perancangan. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Untuk teman yang bertugas, dipersilakan. RAL atau rancangan acak lengkap. Nah, pengertiannya itu sendiri adalah rancangan acak lengkap adalah salah satu jenis desain percobaan dalam statistik yang dirancang untuk menguji pengaruh perlakuan atau intervensi dengan cara mengalokasikan perlakuan secara acak ke unit percobaan. Tujuan utama dari RAL adalah untuk memastikan bahwa setiap unit percobaan memiliki peluang yang sama untuk menerima setiap perlakuan, sehingga hasil percobaan dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat dan bebas dari bias yang disebabkan oleh variabel yang tidak terkontrol. Selanjutnya, definisi rancangan acak lengkap. Nah, rancangan acak lengkap adalah metode desain percobaan di mana semua perlakuan dialokasikan ke unit percobaan secara acak tanpa adanya pengelompokan atau stratifikasi. Dalam RAL, setiap unit percobaan memiliki kesempatan yang sama untuk menerima salah satu dari berbagai perlakuan yang sedang diuji. Desain ini mengandalkan prinsip pengacakan untuk meminimalkan variabilitas yang tidak diinginkan dan mengontrol bias dalam eksperimen. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan RAL. Di mana yang pertama ada kesederhanaan, di mana yang pertama kelebihan yaitu kesederhanaan, mengurangi bias, kemampuan mengontrol variabilitas, analisis statistik yang kuat, dan fleksibilitas. Nah, kekurangannya itu sendiri, yang pertama itu kebutuhan sampel beras, tidak mengatasi faktor luar, kurang efektif untuk variasi dalam unit percobaan, tidak memperhitungkan interaksi, dan keterbatasan dalam desain kompleks. Selanjutnya, ciri-ciri RAL, yaitu biasa digunakan jika kondisi unit percobaan relatif homogen. Yang kedua, unit percobaan tidak cukup besar dan jumlah perlakuan terbatas. Yang ketiga, sederhana. Selanjutnya, yaitu elemen utama RAL. Yang pertama itu unit percobaan. Unit percobaan, di mana subjek atau objek di mana perlakuan diterapkan. Unit percobaan bisa berupa individu, pot tanaman, tanah, atau unit lainnya tergantung pada konteks penelitian. Setelah itu perlakuan. Nah, perlakuan di sini kondisi atau variasi yang diterapkan pada unit percobaan untuk menguji efeknya. Setiap perlakuan dianggap sebagai faktor yang ingin diuji pengaruhnya. Selanjutnya itu pengacakan. Nah, proses alokasi perlakuan secara acak ke unit percobaan.
Pengacakan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unit percobaan memiliki peluang yang sama untuk menerima setiap perlakuan yang membantu mengurangi bias dan variabilitas yang tidak diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mari jadi kita masuk pada ciri-ciri RAL, yaitu yang pertama itu ada replikasi. Di mana replikasi itu ada pengulangan perlakuan pada beberapa unit percobaan untuk meningkatkan akurasi dan reliabilitas hasil percobaan. Kemudian itu ada analisis data, di mana itu proses statistik yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara perlakuan dan menentukan apakah perbedaan tersebut itu signifikan. ANOVA atau analisis varians adalah metode statistik yang umum digunakan dalam RAL. Kemudian kita masuk pada tata RAL. Yang pertama itu menentukan tujuan penelitian, menetapkan tujuan penelitian dan hipotesis yang akan diuji. Nah, tujuan ini akan menentukan jenis perlakuan yang akan diuji dan bagaimana hasil percobaan akan diukur. Yang kedua itu menentukan unit percobaan, di mana menentukan unit percobaan itu yang akan digunakan dalam eksperimen. Yang ketiga, menyusun rencana percobaan. Itu mengidentifikasi variabel yang akan diuji atau perlakuan dan variabel yang akan diukur atau respon. Kemudian mengacak perlakuan. Nah, pengalokasian itu perlakuan secara acak ke unit percobaan. Pengacakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unit percobaan memiliki peluang yang sama untuk menerima setiap perlakuan sehingga mengurangi bias. Berikut. Kemudian di sini ada tahap-tahap RAL, yaitu yang pertama itu menentukan unit percobaan. Menetapkan perlakuan yang telah ditentukan ke unit percobaan sesuai dengan alokasi acak yang telah dilakukan. Kemudian ada interpretasi hasil, ada pengumpulan data, mengumpulkan data dari setiap unit percobaan setelah perlakuan diterapkan. Kemudian ada analisis data, menganalisis data yang dikumpulkan menggunakan teknik statistik yang sesuai. Kemudian ada interpretasi hasil, menafsirkan hasil analisis data untuk menarik kesimpulan tentang efek perlakuan. Kemudian ada penyusunan laporan dan evaluasi. Berikut. Nah, di sini ada langkah-langkah ANOVA pada RAL. Yang pertama itu tentukan hipotesis, di mana hipotesis 0 itu tidak ada perbedaan rata-rata hasil antara perlakuan. Kemudian ada hipotesis 1 itu ada perbedaan rata-rata hasil setidaknya pada satu perlakuan. Kemudian di sini ada derajat kebebasan, di mana DF itu DF total itu sama dengan jumlah pengamatan kurang satu, DF perlakuan itu jumlah perlakuan kurang 1, dan DF jalan itu sama dengan DF total kurang DF perlakuan. Kemudian yang berikut ada hitung jumlah kuadrat atau JK, di mana JK total itu jumlah kuadrat perbedaan antara setiap perlakuan dengan rata-rata keseluruhan. Yang kedua, JK perlakuan itu jumlah kuadrat perbedaan antara rata-rata keseluruhan. Kemudian yang ketiga, JK galat. Nah, jumlah kuadrat perbedaan antara setiap nilai pengamatan dengan rata-rata pada perlakuannya masing-masing. Kemudian di sini ada langkah-langkah ANOVA pada RAL. Yang pertama itu kita hitung kuadrat tengah atau mean square. Yang pertama itu kuadrat tengah perlakuan atau MST itu jika perlakuan dibagi dengan DF perlakuan. Yang kedua itu kuadrat tengah galat sama dengan jika galat bagi dengan DF galat. Kemudian yang kedua itu hitung F hitung, di mana F hitung itu F hitung sama dengan KTP atau KTG. Yang ketiga, bandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka kita tolak H0 dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara perlakuan. Berikut. Di sini ada model linear dan analisis seragam RAL. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang model linear dan analisis seragam.
Baik, yang pertama di sini ada model linear dari rancangan acak lengkap sendiri. Rumus umumnya yaitu YIJ, di mana YIJ itu perlakuan dan unit percobaannya sama dengan mu I ditambah eh, mu E sama ditambah epsilon I tambah Z sama dengan mu ditambah mu I dikurang mu ditambah dengan epsilon I dikali J. Hasilnya sama dengan uh, mu I ditambah theta I ditambah epsilon I ditambah epsilon I per J. Di mana I sendiri 1 sampai dengan T dan J sendiri 1 sampai dengan RI. Mu I sendiri yaitu min perlakuan K I, di mana I sudah dijelaskan 1 sampai dengan T, T terakhir. Baik, hasil keterangannya sudah ada di sini. Hasil dari rumus model umum tersebut dari RAL sendiri. Kita lanjut lagi ke analisis ragam. Di sini analisis ragam merupakan suatu analisis untuk memecah keragaman total menjadi beberapa komponen pembentuknya. Yang kedua, penduga kuadrat terkecil dibagi berbagai parameter di dalam model rancangan acak lengkap tersebut. Hasilnya yaitu ada 3, di mana mu sama dengan Y rata-rata dari Y, dan itu dan beta, epsilon I J sama dengan epsilon itu sama dengan Y bar IJ dikurang dengan Y bar I. Yang ketiga ada asumsi. Asumsi sendiri itu adalah ada 2, yaitu model tetap dan model acak. Itu sudah tertera di dalam slide. Teman-teman bisa teman-teman bisa membacanya sendiri. Kita lanjut ke hipotesis. Hipotesis sendiri yaitu ada H0 untuk model tetap semua, H1 untuk model tetap tidak semua, dan di dalam H0 sendiri ada model tetap semua dan model acak. Terus H1 adalah model tetap tidak semua dan model acak, itu sama dengan 0. Yang kelima adalah tabel analisis ragam. Di sini tabel analisis ragam itu sama dengan tabel ANOVA yang tadi sudah dijelaskan. Itu ada beberapa sumber keragaman, jumlah kuadrat, derajat bebas. Kuadrat tengah ini salah penulisan, harusnya derajat bebas yang di sebelah jumlah kuadrat sendiri. Dan habis itu ada F hitung dan juga F tabel untuk membandingkan dengan hasil dari F hitung tersebut. Dan juga ada galat baku, di mana variansi bar sama dengan akar dari 2KT per galat di per dengan R untuk membandingkan nilai tengah perlakuan. Baik, kita masuk ke dalam contoh kasus rancangan acak lengkap yang kami ambil. Di sini kami mengambil contoh kasus yaitu sebuah percobaan dilakukan untuk mengetahui pertambahan berat badan dan bibit ikan lele yang berumur 70 hari. Di sini kami mengambilnya mengukur ikan lele tersebut dalam ukuran ons. Setelah diberi makan ikan dengan jumlah yang telah ditentukan, jumlah pakan ikan yang diberikan terdiri dari 4 level, yaitu 0,25 kg, 0,5 kg, 0,75 kg, dan 1 kg. Percobaan ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada ikan lele yang panjangnya 3-5 cm dan 4-6 cm. Berdasarkan hasil percobaan tersebut diperoleh sebagai berikut. Di sini angka-angkanya yaitu ulangan 3-5 cm sampai 5-7 meter sendiri, yaitu ada ikan yang panjangnya 3-5 cm diberi makan jumlah pakan 0,25 kg, itu ada satu ikan dengan berat badannya 19,6 ons. Terus sama di panjang ikan 3-5 cm itu ada lagi yang diberi jumlah pakan 0,5 kg, itu berat badannya 28,2 ons. Sampai dengan 1 kg itu 24,8 ons. Sama dengan pengukuran 5-7 cm. Itu hasilnya hasil dari pengukurannya sudah ada di tabel tersebut. Jadi kita soalnya jika alfa yang digunakan sebesar 5%, apakah ada pengaruh jumlah pakan ikan yang diberikan terhadap pertambahan berat badan ikan lele?
Di sini kita lihat soalnya saja. Di sini hasil dari A dan B atau perlakuan dan ulangan itu tetap sama. Jadi kita akan mengambil perhitungan sesuai dengan uh, pencarian A dan B tetap sama. Langkah pertama kita membuat hipotesis. Di sini hipotesis yang diuji yaitu ada H0 dan H1, di mana H0 tidak ada pengaruh jumlah pakan ikan yang diberikan terhadap pertambahan berat ikan lele, dan H1 ada pengaruh jumlah pakan ikan yang diberikan terhadap pertambahan berat badan ikan lele. Yang kedua ada kriteria keputusan tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Baik, lanjut yang penyelesaian kedua itu akan dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat pada slide. Di situ tertera ada tabel penyajian data dengan tabel analisis variansi. Selanjutnya, baik, di sini kita melakukan perhitungan. Yang pertama, kita menentukan derajat bebas. Untuk derajat bebas total sendiri itu jumlah ulangan dikali dengan jumlah perlakuan dikurangi 1. Teman-teman bisa lihat pada tabel penyajian data sebelumnya itu jumlah ulangan itu 2 dan jumlah perlakuannya itu 4 dikurangi 1 kita dapat 7. Berikutnya untuk derajat bebas perlakuannya yaitu jumlah perlakuan dikurangi 1 kita peroleh 3. Selanjutnya untuk derajat bebas galatnya itu derajat bebas total dikurangi dengan derajat bebas perlakuan kita dapat 4. Berikutnya kita menentukan jumlah kuadrat setelah menghitung faktor koreksi. Untuk faktor koreksi rumusnya itu YI kuadrat dibagi dengan jumlah perulangan dikali dengan jumlah perlakuan. Tinggal kita substitusikan nilai yang sudah dicari pada tabel penyajian data sebelumnya, sehingga kita peroleh nilai 5110,605. Berikut untuk jumlah kuadrat total dengan rumus sigma I sama dengan 1 dengan A sendiri itu jumlah perlakuan, sigma J sama dengan 1 sampai R, dengan R itu jumlah ulangan, YIJ dikuadratkan kurang FK, di mana YIJ dikuadratkan itu jumlah nilai setiap sel, hasil kuadrat nilai setiap sel, lalu dijumlahkan, dikurangi dengan FK. Sehingga kita substitusikan ke dalam rumus, kita peroleh nilai 84,035. Berikut untuk jumlah kuadrat perlakuannya, teman-teman bisa lihat rumusnya. Di situ sigma I sama dengan 1 sampai A, YI dikuadratkan per RI dikurangi FK, kita substitusikan nilainya yang sudah didapat, sehingga kita peroleh 81,655. Selanjutnya kita menentukan kuadrat tengah dengan yang pertama untuk KTP-nya rumus JKP dibagi dengan derajat bebas perlakuan. Untuk JKP-nya tadi kita sudah peroleh yaitu 1384,52 dibagi 2 dikurangi dengan FK. Di sini kita peroleh 81,655. Mohon maaf ada kesalahan. Slide sebelumnya untuk menentukan kuadrat tengah itu KTP sama dengan JKP per derajat bebas perlakuan. Untuk JKP-nya itu 81,655 dibagi dengan derajat bebas perlakuannya itu 3, kita peroleh 27,218. Untuk KTG-nya itu JKG per DB galat, untuk JKG-nya itu 2,485 dibagi dengan DB galatnya itu 4, kita peroleh 0,62125. Untuk slide selanjutnya, berikut kita menentukan nilai F hitungnya.
F hitung sama dengan KTP per KTG. Untuk KTP KTG tadi kita sudah peroleh nilainya, yaitu 27,218 dibagi dengan 0,62125, sehingga kita peroleh 43,812. Selanjutnya kita menentukan nilai F-tabel. Untuk nilai F-tabel adalah kita melihat tabel frekuensi di mana F1 adalah derajat bebas perlakuan, yaitu 3, dan untuk F2 adalah derajat bebas gala itu 4, dengan taraf signifikannya itu 5%. Kita lihat pada tabel F-tabel, diperoleh nilai F-tabelnya itu 6,59 untuk taraf 5%. Untuk kesimpulannya, karena F hitung dengan nilai 43,812 lebih besar dari F-tabel dan nilai 6,59, maka ada pengaruh jumlah pakan ikan yang diberikan terhadap pertambahan berat badan ikan lele tersebut. Baik, sekian hasil dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.